Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul untuk sama-sama berPA, untuk menggali dan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kita semua harus menjadi pembawa damai di dalam keseharian kita. Kita akan sama-sama berdoa untuk mengawali PA kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, firman Tuhan boleh membukakan wawasan kami, membukakan kami cara pandang yang baru ketika kami melihat kasih dan bagaimana kami mempraktikannya. Ketika kami melihat teladan yang Tuhan tunjukkan dan bagaimana kami mengaplikasikannya. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu dan biarlah firman Tuhan boleh menyapa dan menegur kami sehingga langkah kami ke depan di dalam iman kami kepada Tuhan menjadi langkah-langkah yang bisa kami pertanggungjawabkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca satu bagian Alkitab yang terambil dari Yesaya pasal 40. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus keserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu menjadi rumput, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu menyemai benih perdamaian. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu kita melihat berita-berita belakangan ini, tuh ya, berita-berita yang kita lihat dan kita dengar belakangan ini, itu pasti benar-benar membuat kita sangat prihatin. Ya, mulai dari aksi terorisme di Sigi yang sangat tidak manusiawi. Saya sampai sempat lihat Bapak Ibu video anak dari korbannya itu benar-benar nangis ngeraung-ngeraung ketika ada reka ulang kejadian, gitu ya. Sangat menyedihkan, memprihatinkan. Belum lagi kita melihat dan mendengar berita tentang kelompok yang perilakunya sangat meresahkan. Ada aparat yang kemudian diserang, ada dana bansos yang dikorupsi, ada angka COVID yang semakin naik, belum lagi hoaks-hoaks yang kemudian tersebar di media sosial atau di grup-grup chatting. Misalnya, jangan keluar dari tanggal segini sampai tanggal segini, nanti ada rusuh, gitu ya.
Atau misalnya karena kemarin pilkada, ada yang masuk ke grup chatting kasih foto paslon ya, disebar, dituduh orang ini kena COVID, terus ditutup dengan pernyataan apakah kita akan pilih dia gitu ya, apakah kita yakin akan pilih dia, dan seterusnya. Kadang-kadang ketika kita melihat dan mendengar itu semua, rasanya itu lelah, rasanya itu pusing, prihatin, kok nyesek banget dengar berita-berita yang demikian. Tapi memang itu menjadi kenyataan yang kita hadapi di tempat di mana kita tinggal. Ya, ada banyak orang yang bangga benar, ngakunya orang-orang yang beragama di negeri ini, tapi perilakunya jauh dari kasih. Oleh karena itu, kutipan Gus Dur menjadi menarik. Bapak Ibu mengatakan demikian: sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan atas hak-hak asasi warganya. Kenyataan yang kita lihat menunjukkan bahwa sebenarnya beriman, ketika kita hadir sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini, maka beriman itu lebih dari sekadar beragama. Beriman berbicara mengenai bagaimana kita menghayati dan mengenal Tuhan lebih dalam. Bagaimana kita menjadi rekan sekerja Tuhan dalam mewujudkan rencana dan kehendaknya dimanapun kita berada. Beriman berarti turut mengambil bagian dalam menyemai atau menabur benih-benih kedamaian di tengah kekacau balauan yang ada. Karena apa, saudara? Karena misi Allah di tengah dunia itu adalah kedamaian, misi kasih, misi damai sejahtera, misi keadilan. Ya, oleh karena itu, ketika kita menghayati Allah dengan benar, maka harusnya cara hidup kita berbanding lurus dengan apa yang menjadi penghayatan kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita yang kita kerjakan dalam keseharian. Saudara-saudara, bacaan kita menarik begitu ya, menunjukkan bagaimana kemudian bangsa Israel bergumul bersama dengan Tuhan. Ketika Allah melihat cara umat pilihannya hidup, saudara, ia tahu betul bahwa misi Allah itu tidak lagi dihidupi bangsa itu. Allah tahu betul di dalam cara hidup mereka tidak ada kasih, gak ada damai, gak ada keadilan, gak ada kebenaran, bahkan tidak ada ketaatan. Karena mereka terlalu sibuk menolak Tuhan dengan perilakunya yang jahat. Tidak cukup dengan menyembah Allah lain, tetapi mereka bahkan mempersembahkan korban pada berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka lebih memilih membuat perjanjian dengan bangsa-bangsa lain dibandingkan menjaga perjanjian dengan Tuhan. Mereka menikmati kemakmuran dengan melakukan kejahatan, dengan didasarkan pada penindasan, dengan kebohongan, dan menolak panggilan Tuhan untuk bertobat. Sekalipun ada banyak nabi-nabi yang berbicara, menyampaikan suara Tuhan dalam kehidupan umat. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi umatnya. Iya, Tuhan mengasihi umatnya, tetapi bukan berarti kemudian ia menjadi tutup mata melihat perbuatan jahat mereka. Allah mengasihi, tapi bukan berarti Allah tinggal diam. Bangsa Israel jatuh dalam pembuangan. Mereka jatuh dalam penderitaan bukan karena bangsa-bangsa yang menyerang itu lebih hebat, bukan, saudara. Tapi karena memang Tuhan menghukum mereka dengan sengaja. Karena memang Tuhan memberikan pelajaran kepada orang-orang Israel. Yang kalau dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 34, ketika mereka diputer-puter, saudara, di dalam padang gurun itu jelas dikatakan, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Tuhan mengajar mereka dengan keras karena Tuhan mau mereka berbalik kepadanya dan hidup dengan benar. Ya, kalau orang habis ngaco, saudara, itu ya, kalau orang habis berbuat jahat terus kena batunya,
kena ganjaran, kena hukuman, biasanya bagaimana respons kita? Kalau kita tahu ini orang yang jahat bener nih, yang perilakunya ngaco, akhirnya kena batunya, kena hukuman, kena ganjaran, apa yang biasanya jadi respons kita? Kan orang Indonesia gak banyak ngomong, saudara. Orang Indonesia biasanya akan bilang, nah kan, kalau udah ngomong nah kan, itu buntutnya panjang ya, atau nggak perlu panjang-panjang, buntutnya itu udah jelas arahnya kemana. Apa ku bilang, ngeyel sih kamu, misalnya begitu ya. Ya emang enak, rasain deh tuh supaya kamu kapok dan seterusnya. Jarang saudara ada yang kemudian dengan tulus mengatakan, aduh kasihan, kamu sudah mengalami hal yang berat, hidupmu berat, begitu ya. Jarang saudara. Kenapa? Karena kita menganggap itu sebagai ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Itu dianggap sebagai sesuatu yang impas. Kamu berbuat jahat, maka kamu dihukum. Kamu berbuat dosa, maka kamu layak menerima penghukuman. Seolah-olah penghukuman itu, saudara, ganjaran itu menjadi sesuatu yang sebenarnya setimpal, ya. Sehingga kadang-kadang saudara pada praktiknya kebablasan, ya. Jadi mau berapa kali dihukum, mau berapa kali minta maaf juga gitu ya, mau berapa kali dia menyesal, dosanya itu akan terus nempel sampai mati, saudara. Seolah proses hukuman, proses ajaran yang keras yang ia alami seolah-olah itu tidak berarti. Allah memang menghukum umatnya. Allah memang dengan sengaja mengajar umatnya dengan keras. Tetapi bacaan kita pada hari ini mau menolong kita untuk melihat sisi lain dari penghukuman atau pengajaran yang kemudian Allah berikan kepada umatnya. Ketika kita perhatikan bacaan kita pada hari ini, saudara, maka respons Allah pada umatnya yang berdosa itu justru menarik. Ya, kalau awalnya Allah tuh nggak bisa tinggal diam, di umatnya nakal akan dihukum. Kira-kira begitu ya. Allah nggak bisa tinggal diam dan nggak mau tutup mata. Tetapi dalam bacaan kita, respons Allah pada umatnya yang berdosa itu justru menarik. Karena seperti judulnya, berita kelepasan ini, saudara, yang disampaikan pasca pembuangan justru diawali dengan sebuah seruan penghiburan. Ya. Dikatakan di sini ada lagunya, saudara, NKB 51. Hiburkanlah, hiburkan umatku. Kan tahu lah ya lagunya ya. Diawali dengan seruan penghiburan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Saudara, dalam ungkapan ini itu ya, ada sebuah perasaan belas kasihan yang besar dari Allah kepada umatnya. Kata hiburkanlah dalam bahasa aslinya, saudara, mau menunjukkan sebuah pernyataan kayak aduh nyesel banget kok, kayaknya kesian banget umatku, kira-kira gitu ya. Kesian, sedih, tapi juga bersyukur, kira-kira begitu ya. Allah ketika menyatakan penghiburan kepada umatnya, sebenarnya Allah mau menunjukkan bahwa dalam keterbatasan yang umatnya miliki, Allah ini membuka tangannya untuk merangkul umatnya, ya. Sehingga kemudian ungkapan penghiburan ini, saudara, dilanjutkan dengan perkataan tenangkanlah hati Yerusalem. Tenangkanlah hati Yerusalem, ya. Kata tenangkanlah hati Yerusalem ini, saudara, dalam New International Version ini mau mengatakan speak tenderly, ya, berbicara dengan lembut. Tetapi dalam bahasa Ibrani-nya menarik karena bukan sekadar bicara dengan lembut, tetapi tenangkanlah hati Yerusalem ini mau mengatakan Allah ini berbicara dengan hati, ya, dengan understanding. Allah berbicara dengan jiwanya. Allah berbicara dengan ingatannya kepada umatnya. Allah tahu betul apa yang dialami umatnya.
Tuhan tahu mereka sudah menyelesaikan proses pembelajaran yang berat. Kenapa saudara? Tidak tanggung-tanggung, 2 kali lipat mereka menerima penghukuman karena segala dosanya. Allah tahu mereka sudah menyelesaikan proses pembelajaran, proses hukuman yang berat. Jadi ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka gak butuh lagi dihakimi, saudara. Dalam kerapuhannya, Allah tidak menghakimi mereka. Dan kenyataannya, gak banyak di antara kita yang bisa meneladani kasih Tuhan ini. Ketika orang datang kepada kita dengan membawa kesalahannya, dengan membawa permintaan maafnya, dengan membawa penyesalannya, dengan membawa keadaannya dalam titik terendahnya, kadang-kadang kita justru lebih siap dengan penghakiman, saudara, daripada penghiburan. Itu yang menjadi kenyataan. Sehingga rasanya orang yang udah jatuh makin terpuruk, ya. Orang yang butuh diangkat dalam titik terendahnya justru makin ditenggelamkan, dan kadang kita mengambil bagian dalam proses itu. Ketika Tuhan membuka tangannya bagi umatnya, saudara, apakah kemudian umatnya lantas bisa dijamin besok gak akan lagi tuh jalannya melenceng-lenceng? Apakah ketika Allah menyambut, menghibur umatnya, berbicara dengan pengertian, dengan kasih, dengan jiwanya, sebuah penggambaran yang luar biasa, saudara, apakah kemudian dijamin orang-orang Israel, umatnya ini gak akan lagi berbuat dosa? Enggak, saudara. Ya. Tidak serta-merta kemudian umatnya ini jadi kebal terhadap dosa. Kenapa? Karena memang manusia itu sangat terbatas kok. Dan dalam perjalanan umat Israel, bangsa Israel, kita melihat bahwa jatuh bangunnya mereka itu bukan perkara sekali 2 kali, tetapi menjadi proses yang benar-benar panjang yang terus mengasah mereka, saudara, baik dalam kejatuhan maupun kebangkitannya di dalam Tuhan. Kita benar-benar orang-orang yang terbatas, saudara. Ya, justru karena kita terbatas, maka kita butuh pertolongan Tuhan untuk bisa berjalan dengan benar. Justru karena kita terbatas, saudara, Tuhan tahu bahwa kita ini perlu ditolong. Sehingga ungkapan penghiburan itu kemudian menjadi rangkulan Allah untuk menolong kita yang terbatas ini. Ya, oleh karena itu, saudara, kalau Tuhan aja Bapak punya kasih yang begitu besar, jangan sampai justru kita berlagak menjadi Tuhan yang menghakimi pada sesama kita. Ya, kita nggak bisa merasa paling benar hanya karena dosa kita berbeda dengan dosa mereka. Kita nggak bisa merasa paling benar, paling superior, paling hebat hanya karena dosa kita nggak ketahuan, saudara. Oleh karena itu, sebenarnya ketika kita hidup bersama dengan mereka yang kemudian ada dalam dosa, yang ada dalam keterbatasan, termasuk kita sendiri, maka mengamalkan kasih menjadi hal yang penting untuk kita teladani dan lakukan dalam keseharian. Ketika kita membaca bagian ini, saudara, kita juga diingatkan bahwa Allah berusaha menyadarkan umatnya tidak hanya pada kasihnya yang besar, tetapi Allah menyadarkan umatnya tentang siapakah Allah di dalam hidup mereka. Ya, jadi jangan sampai kayak zaman sekarang, saudara, beragama sih beragama, ngakunya beriman, tapi salah kaprahnya kebangetan. Sehingga yang dilakukan bukan perbuatan yang mengasihi, tapi justru sebaliknya, dan sayangnya kurang ajarnya bawa nama Tuhan. Allah mau memperkenalkan, menyadarkan umatnya bahwa Ia tuh hadir di tengah mereka. Ya, bahwa umatnya diminta untuk mempersiapkan jalan. Karena apa? Allah hadir di tengah-tengah mereka, Allah ada bersama-sama dengan mereka, dan kemuliaan Tuhan hendaknya dinyatakan. Setiap orang ketika hidup di dalam Tuhan, maka haruslah mempersiapkan hatinya, mempersiapkan jalan, sehingga ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara, kemuliaannya itu bisa nyata. Kenapa? Karena kita ini menjadi agen-agen Tuhan yang kemudian memang menyatakan
misi Tuhan, kebaikan Tuhan itu di dalam keseharian. Ya, Allah tidak hanya menyadarkan umatnya bahwa ia hadir di tengah umatnya, tetapi Allah juga menyadarkan bahwa manusia itu ya seperti rumput. Ya, kita itu terbatas, kita itu fana, kita itu bisa hilang dalam sekejap. Oleh karena itu bagaimana mungkin kita yang seperti itu mau bisa-bisanya melawan Tuhan yang firman-Nya saja, saudara, tetap untuk selama-lamanya. Allah mau menyadarkan kita, hei sadar, kita itu terbatas. Justru karena itu kita harus bergantung sama Tuhan yang tidak terbatas. Jangan sampai kita balik rumusnya, kita tukar Tuhannya yang tidak terbatas hanya untuk kesenangan kita yang terbatas sebagai manusia ini. Jangan sampai kita tukar Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang selama-lamanya, saudara, dengan sesuatu yang kita tukar yang sifatnya fana. Itu namanya kita bukan rugi lagi, saudara. Kita gak bijaksana di dalam beriman ketika kita menukar Tuhan kita dengan hal-hal yang sifatnya fana, yang bisa hilang dalam sekejap. Ya, yang seolah-olah kalau kita tuker, ya kan imannya gak kelihatan. Tapi kan susahnya kalau gak punya duit kelihatan, saudara. Kadang-kadang orang kemudian cenderung untuk melihat segala sesuatu secara instan, tanpa berpikir jarak panjang, ya, tentang hidup kita ke depan. Israel dalam pembacaan kita pada hari ini, ketika dirangkul oleh Tuhan, ketika disadarkan oleh Tuhan tentang siapa Tuhan dan siapa diri mereka, maka Israel diberi kesempatan, diajak untuk memberitakan kabar baik itu. Ya, bangsa yang tadinya dihukum dalam pembuangan, saudara, akhirnya diajak untuk bersama-sama dengan Tuhan menyemai, untuk bersama-sama dengan Tuhan memberitakan kabar baik dimanapun mereka berada. Artinya apa, saudara? Selalu ada masa, selalu ada kesempatan bagi orang-orang yang berdosa untuk bisa berbalik. Ya, beberapa waktu yang lalu saya nulis quote, saudara, yang mungkin saudara baca juga. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya sudah hilang, maka sebenarnya ia punya kesempatan untuk bisa berbalik, menemukan dirinya. Momen dimana kita menyadari bahwa diri kita sudah terlalu jauh hilang adalah saat dimana kita bisa memutuskan untuk kembali menemukan diri kita di dalam Tuhan. Umat Israel diajak untuk memberitakan kabar baik dan sukacita itu, memberitakan bahwa kasih Allah itu melampaui keterbatasan dan kelemahan kita. Kasih Allah itu mempertajam dan membentuk kita. Oleh karena itu, ketika kita diajak untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia yang kacau balau ini, saudara, di tengah dunia yang kayaknya kok rasa damainya ini gak ada, di tengah dunia yang kadang membuat kita takut, maka ketika kita diajak untuk menaburkan kebaikan, sebenarnya kita sedang menutup ruang untuk kejahatan. Kita sedang menutup ruang untuk orang-orang yang kemudian tidak baik dan berusaha menguasai tempat kita. Oleh karena itu, mari dalam kesadaran penuh kita sama-sama terlibat aktif dalam menyelenggarakan kebaikan Tuhan di tengah dunia ini. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa penyertaannya tidak akan pernah kurang kepada kita. Ia seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya, menjaga saudara dan saya, menolong kita, menuntun kita dengan hati-hati, karena kita adalah umat-umat yang dikasihinya. Dan jangan pernah memurahkan kasih Tuhan dengan berlaku sembrono. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa mengerjakan panggilan kita dengan baik. Saudara, kita akan melanjutkan PAW kita dalam diskusi di dalam grup. Oleh karena itu, silahkan ajukan pertanyaan untuk diskusi terkait dengan tema ini, sehingga kita boleh sama-sama belajar dan rekan-rekan pengerja juga akan menolong kita untuk sama-sama berdiskusi. Mari kita menutup PA pada hari ini, kita bersama-sama berdoa.
Ya Tuhan, kami mau menjadi pembawa kabar baik yang menyebarkan kedamaian di dalam keseharian kami. Kami mau belajar dari cinta kasih Tuhan yang besar kepada umatnya. Kami mau menjadi orang-orang yang juga mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami mau melakukan banyak kebaikan sehingga tidak ada ruang bagi kejahatan untuk berkembang. Oleh karena itu, tolong berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk bisa mengerjakan bagian kami dengan baik. Kalau sebentar kami akan sama-sama berdiskusi, biar Tuhan juga menolong agar diskusi kami boleh memperkaya, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati.